Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami tidak mungkin Tuhan bisa hidup di luar dari rencana-Mu, di luar dari kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan kebenaran firman-Mu berasal dari hati-Mu, bukan karena pemikiran atau pertimbangan manusia. Kamu menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul khotbah saya, pemulihan terhadap hati yang luka. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya 61. Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang bergabung. Sekali lagi dijelaskan di sini, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bukan giliran saya sebenarnya, tapi ada sesuatu hal saya harus menggantikannya. Kemarin malam Tuhan berbicara banyak kepada saya mengenai tentang luka hati. Luka hati. Tuhan datang untuk membebaskan tawanan. Tidak tahukah Anda bahwa orang-orang yang terluka adalah orang-orang yang tertawan di dalam hidupnya? Orang-orang yang terluka adalah orang-orang yang sebenarnya hidupnya terpenjara. Mengapa orang-orang bisa mengalami luka hati itu? Karena ada sebuah pengalaman di masa lalu yang kita tidak ketahui, dan itu menjadi pengalaman yang mendominasi kehidupan orang tersebut. Anda pernah mendengar sebuah cerita. Ada seorang suami membunuh istrinya. Hanya dikatakan, kamu istilahnya kurang gagah. Marah, dibunuh istrinya. Padahal cuma satu perkataan. Ada istri yang membunuh suaminya gara-gara suaminya berkata, kamu tidak cantik dan gendut. Dibunuh suaminya. Itu sering terjadi ketika kita membaca sosial media, hal-hal itu terjadi. Ketika kita bertemu dengan sahabat, dengan teman-teman kita, seringkali kita terpikirkan satu perkara, sikap hidup dari sahabat kita, yang kita berkata seperti ini, gitu aja kok marah. Aku ini hanya bercanda loh. Aku ini hanya bergurau loh dengan Anda. Gitu aja kok marah, tidak punya sense of humor. Kita sering mengalami kejadian-kejadian itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai Anda tidak tahu sebenarnya bahwa luka hati yang kelihatannya kecil, kelihatannya sepele, itu mendominasi kehidupan seseorang di masa dia dewasa. Saya punya pengalaman yang buruk di masa kecil saya. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, tidak kaya bagaimana, kami harus menghemat memang. Ada satu peristiwa di masa kecil, saya teringat kembali di mana saya menginginkan sebuah makanan.
menginginkan sebuah makanan. Tetapi waktu saya pulang, makanan itu tidak boleh saya makan karena saya harus menghabiskan makanan yang sebelumnya. Dan itu terjadi berulang-ulang sehingga makan pun saya akhirnya mendominasi di dalam kehidupan saya. Ketika di dalam sebuah restoran sebelum pemulihan, saya selalu melihat makanan apa yang termurah bagi saya. Walaupun saya nggak enak untuk memakannya. Karena bagi saya di dalam pikiran saya bahwa saya merasa bersalah banget kalau saya harus makan makanan yang mahal. Dari kecil trauma yang kelihatannya sepele yang mungkin orang-orang itu juga nggak ngerti bahwa itu bisa menimbulkan trauma yang mendalam itu terjadi. Dan itu berakibat di dalam pemilihan menu sebelum saya dipulihkan Tuhan. Milih menu itu yang paling murah, yang paling saya tidak sukai karena saya menganggap bahwa saya layak menerima semuanya itu. Karena kita tidak memiliki komunikasi yang baik, kita selalu berpikir mungkin maksud dari orang-orang yang kita kasih baik. Kamu gak boleh makan makanan yang baru, kamu makan makanan aja yang lama. Karena apa? Mubazir, eman-eman. Oleh karena itu Anda tahu kalau orang-orang zaman dulu kulkas itu pasti besar-besar. Dan Anda lihat persediaan makanan sebulan yang lalu pasti ada. 2 bulan yang lalu ada. 3 tahun yang lalu mungkin masih ada. 5 tahun yang lalu mungkin masih ada. Karena budaya pada waktu Tiongkok adalah orang-orang yang sengsara. Sehingga ketika mereka dijajah oleh Jepang, makanan itu begitu bernilai bagi mereka. Dan sejarah itu diwariskan ke keturunan-keturunannya. Lucu kelihatannya. Satu kali di perguruan tinggi ada teman saya mengajak. Waktu itu praktikum mungkin. Perut saya sudah sangat lapar. Teman saya berkata kepada saya seperti ini. Mau makan apa? Terserah kamu. Kamu kan yang traktir hari ini. Haleluya. Ya, kebetulan saya pengen banget sebuah makanan. Dan ketika sebuah makanan itu sudah di meja, tadinya perjanjiannya apa? Saya yang traktir, saya yang pilih. Tiba-tiba teman saya ini mengarahkan, dah enak ini, dah enak, pilih yang ini. Saya otomatis karena lukanya di sana, okelah terserah kamu. Itu mendominasi loh. Okelah terserah kamu. Dan lucu, seperti Tuhan mau berbicara sesuatu. Saya menangani konseling suami istri yang bertengkar gara-gara makanan. Dan itu menjadi ribut besar. Karena suaminya selalu kebingungan dengan kata terserah. Betul, suaminya kebingungan sekali dengan kata terserah. Begitu nyampe di rumah makan, terserah kamu. Dipilihlah. Sesuai dengan menu kesukaan. Begitu dipilih dengan menu kesukaan, tiba-tiba istrinya berkata, pilihanmu kok gitu sih? Aneh ini, janggal ini aja. Langsung dipilihkan, digantikan. Saya ketika mendengar cerita itu, saya ingin berpelukan dengan suami itu. Sama my friend, sama. Tapi etika gembala, tidak boleh seperti itu. Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan itu kecil ternyata, sepele ternyata. Tapi itu berakibat cukup fatal ketika tidak dibereskan. Saya berkata sama si suami ini, nyatakan keinginan kamu. Kalian loh bukan orang miskin. Kalian loh punya duit. Ya sudahlah, kamu suka makan apa, beli sendiri. Istrimu suka makan apa, beli sendiri. Kalau nyisa gimana? Mereka ini takut nyisa. Jadi makan itu harusnya menjadi momentum yang menggembirakan. Kita nih makan sehari berapa kali sih? 2 atau sampai 3 kali. Di masa-masa Covid tidak ada banyak restoran, kita makan paling cuma 1 kali, 2 kali. Momen-momen yang harusnya gembira menahan penderitaan lagi.
Karena tidak mendapatkan makanan yang dia inginkan. Ini kasus simple. Makanan bisa mengakibatkan trauma yang mendalam. Dan si suami ini mengasihani diri dan seakan-akan Roh Kudus menampar saya. Kamu pernah ngalami kayak gitu? Kamu pernah ngalami luka seperti itu? Karena dia di konselor yang lain ditertawain. Ini masalah kecil, sepele. Kalian seperti anak kecil saja. Dia datang ke saya, bukan saya konselor yang baik. Kebetulan kok bahasa Ibraninya jelalah. Suddenly, tiba-tiba punya kemiripan persoalan dengan saya. Saya bisa berempati dengan suami ini. Saya bisa berkata bahwa ini loh solusinya. Yang walaupun ketika saya terapkan pada diri saya sendiri mungkin saya nggak bisa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Trauma sepele di masa lalu berakibat menjadi siapa dirinya di masa akan datang. Yang kedua, ada orang yang trauma dikatain gendut, gemuk, berkelimpahan. Saya tidak tahu arti kata membuli. Membuli itu mendeskripsikan seseorang terus menerus sampai orang itu merasa gambar dirinya buruk. Tapi kalau membuli yang positif itu luar biasa. Saya seringkali membuli yang positif kepada seseorang. Kamu cantik, ya kan? Kamu manis, gitu ya. Kamu luar biasa. Bagi saya itu bukan membuli, tapi memuji. Nah, ada satu kali saya bertemu di pelayanan saya waktu saya perguruan tinggi. Saya bertemu melayani anak SMP. Saya itu cuma bilang gini, memang anak ini nih agak gemuk tapi cantik. Saya cuma mendoakan dia berkata, kamu cantik. Nangis sampai selesai sesi. Saya kebingungan sekali, kenapa bagi saya wajar saya mengatakan seperti itu. Ternyata setelah pulang berkhotbah, dia menghampiri saya dan berkata, dari kecil sampai gede, seluruh keluarganya punya julukan buat dia, Ndut. Ndut. Ini sudah SMP kelas 3, bukan balita lagi yang ketika jalan gendut-gendut itu menggemaskan. Dan istilah itu kayak orang tuanya itu ketika orang anaknya ini sudah bilang, papa mama saya gak suka dikatakan seperti itu. Alah Ndut gitu aja kok. Wih ini ngawur ini orang tuanya. Gitu ya, malah dijiwitin gitu ya. Saya pingin tertawa tapi itu nyata. Dia terluka karena perkataan. Perkataan yang sepele. Yang ketiga ada yang terluka karena perkataan seperti ini loh. Sederhana, gitu aja kok gak bisa. Dan itu diulang-ulang terus. Gitu aja kok gak bisa, gitu aja kok gak bisa, gitu aja kok gak bisa. Ketika dia mau bikin mie instan, gitu aja kok gak bisa. Kamu gak tahu lihat behind the skin seseorang kenapa orang itu tidak bisa bikin mie instan. Ada satu orang yang dikatakan kamu tuh cewek harusnya di dapur. Cewek harusnya seperti ini. Orang itu konseling sama saya dan berkata, kok kak mereka gak tahu. Saya mau cerita. Mengapa saya gak bisa pasak mie instan. Karena waktu itu ibu saya terkena letupan gas dan itu membakar hampir selaru wajahnya dan itu di depan mata saya sendiri. Oleh karena itu saya harus berhati-hati ketika membuat itu. Memang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau tinggal ngomong gampang. Tapi kita tidak tahu behind the skin luka apa yang terjadi di dalam masing-masing diri orang-orang di sekitar kita dan bahkan kita mungkin. Lalu kita dengan mudahnya berkata gitu aja kok gak bisa.
Anda tidak tahu betapa banyak peperangan-peperangan yang harus mereka lalui untuk menghadapi peperangan mereka itu. Untuk menghadapi raksasa mereka itu. Ada yang terluka di masa kecilnya, hanya terluka sebuah perkataan kasar. Satu kali loh padahal. Tapi dia ingat-ingat sampai dewasa. Kamu ndak bisa bahagiain mama. Satu kali. Dia ikut retreat pemulihan dan selalu bermasalah di area itu. Satu kali. Dan itu menjadi lebih tajam dari silet mungkin bagi dia. Ada satu anak yang ketika melakukan kesalahan. Orang tuanya berkata, mama berani jamin. Besok di gede kamu gak bisa bahagiain mama. Gak bisa bahagiain papa. Mama bisa jamin itu. Padahal waktu dia besar, dia yang paling membahagiakan orang tuanya. Perkataan. Luka. Oleh karena itu, di dalam Yesaya 61, kita ini perlu Yesus. Kita ini perlu Kristus yang memerdekakan kita. Karena luka itu ternyata bisa membuat kita mengalami penjara berulang-ulang. Dan kalau tidak dipulihkan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam luka. Statusnya anak-anak Tuhan, tetapi belum mengalami kemerdekaan. Sehingga ketika kita membawa luka-luka di masa lampau itu dan tidak kunjung dibereskan secara sempurna atau hanya seremonial saja waktu KKR tumbang jatuh, seremonial aja pada waktu di retreat nangis-nangis sebentar selesai, tidak ada upaya pemulihan demi pemulihan sampai betul-betul pulih, maka itu akan membuat dia mengalami sesuatu di masa depannya. Dia menjadi orang yang tidak pernah bisa menghargai orang lain. Dia tidak pernah bisa menghargai keunggulan orang lain. Sampai SMA saya nggak pernah bisa menghargai keunggulan orang lain. Karena merasa mereka adalah kompetitor. Tetapi begitu kasih Yesus meliputi hidup saya lebih mudah memuji. Kamu cantik, kamu luar biasa, kamu pintar, kamu hebat, luar biasa, dan itu tulus dari hati. Itu keluar seperti aliran air yang meluap-luap. Saya tidak tahu mengapa bisa saya seperti itu. Tapi kalau Anda tahu background saya tidak bisa memuji. Karena saya tidak pernah dipuji. Dan itu berakibat sangat fatal. Kita tidak bisa puas dengan pekerjaan apapun juga. Kita selalu perfect, sempurna. Aku harus sempurna, aku harus sempurna, aku harus sempurna, aku harus sempurna. Sehingga kita tidak bisa bersyukur dan menikmati hari-hari Tuhan. Ada seseorang yang konseling sama saya. Tidak ada satupun masalah yang dia hadapi. Dia berkecukupan, dia punya banyak uang, dia mengalami begitu banyak kenikmatan surgawi. Tapi dia tidak pernah bisa betul-betul bersyukur atas kehidupan ini. Dia selalu berkata, aku pingin mati. Karena dia setelah saya konselingi, setelah saya doakan, Roh Kudus di dalam hati saya berkata, bahwa anak ini pernah mengalami trauma yang besar. Dan ternyata betul. Sewaktu hidupnya, ia melihat adegan ibu dan ayahnya bertengkar hebat. Dan mereka saling mau membunuh. Mati saja. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tapi itu menjadi dominan luar biasa. Dan bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan yang punya trauma besar di masa lalu, yang menjadikan pelayanannya sebagai sasaran
orientasi untuk pujian bagi dirinya sendiri, tetapi dibungkus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Bapa yang menerima kondisi kita apa adanya. Satu kali di masa-masa sulit saya di perguruan tinggi, saya mengalami sebuah nilai yang sangat buruk. Karena saya harus bekerja, saya harus mencukupi kebutuhan saya. Dan saya datang di kamar kos saya sambil menangis kepada Tuhan. Tuhan pasti kecewa dengan saya. Tuhan pasti kecewa dengan saya. Tapi tidak tahukah Anda? Tuhan memeluk saya. Tuhan berkata bahwa engkau sudah lakukan yang terbaik. Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Dan seluruh beban saya diangkat oleh Tuhan. Karena saya selalu berpikir standar Tuhan mengasihi. Apabila saya punya kesuksesan, standar Tuhan mengasihi. Kalau saya dapat nilai A, standar Tuhan mengasihi. Kalau saya berkelimpahan, saya menang juara. Itu standar Tuhan mengasihi saya. Tapi Tuhan berkata, kamu sudah lakukan yang terbaik. Kamu berharga di mataku. Dan yang kau lakukan itu indah di hadapanku. Menjungkir balikan saya tentang pemahaman tentang gambaran orang tua. Gambaran seorang ayah. Gambaran seorang ibu. Gambaran seorang sahabat. Oleh karena itu Yesus adalah orang tua kita. Yesus adalah sahabat kita. The best friend kita. Dia mengerti, memahami kita. Dan pemulihan itu tidak seketika. Dulu saya percaya ketika saya didoakan sembuh, ya udah nggak akan terjadi cerita itu lagi. Tapi pemulihan itu butuh proses. Proses disempurnakan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Dari bentuk yang tidak baik menjadi sempurna yang menjadi sempurna. Standar kita terhadap diri kita sendiri bisa menjadi standar kita buat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa jikalau Dia memberkati kita. Jikalau Dia sembuhkan segala luka kita. Jikalau semua keluargaku baik-baik saja. Itulah Yesus yang ku sembah. Dengan tidak sadar kita menciptakan Yesus yang lain di dalam pikiran kita. Padahal Yesus adalah Tuhan. Kamu sehat, kamu sakit, Dia tetap Tuhan. Kamu suka, kamu duka, Dia tetap Tuhan. Dia tidak terpengaruhi oleh keadaanmu. Dia tidak mempengaruhi apapun juga terhadap keputusannya untuk mencintai umat manusia. Lukas sederhana. Ketika dengan teman-teman saya dulu SMP, SMA. Ya. Saya pernah membuat satu tim kelompok kerja. Karena saya cukup pandai waktu itu. Yang mengerjakan cuma saya sendiri. Dan itu berlangsung beberapa kali dan sampai akhirnya saya juga melakukan hal yang sama. Saya nggak mau mengerjakan, yang mengerjakan adalah teman-teman sendiri. Anda tahu, itu bisa berakibat dalam luka dalam pelayanan. Kita bisa beranggap bahwa percuma dikerjakan semua orang yang lain, artinya nggak sempurna, artinya nggak perfect. Yang perfect adalah saya sendiri. Itu mengerikan sekali. Kalau Anda sesuai dengan pola dan aturan saya, maka semuanya itu tidak sesuai sasaran. Begitu banyak orang-orang yang belum dipulihkan naik di atas mimbar. Dan secara tidak sadar membawa luka-luka hatinya.
yang belum diproses, belum disempurnakan, dan menyebabkan begitu banyak luka terhadap orang-orang yang dipercayakan di dalam hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada berita baik hari ini. Dia datang untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita, bahwa Ia menyediakan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Berapa banyak hidupmu tertawan selama ini? Berapa banyak belasan tahun hidupmu tertawan selama ini? Engkau tidak merdeka, ada sesuatu tabir yang menghalangi engkau dengan Tuhan. Di pikiranmu, engkau tahu Yesus Tuhan. Engkau suka dengan teologi, engkau suka dengan doktrin-doktrin. Engkau melahap semuanya itu. Tetapi kamu tidak memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Engkau tidak merasakan bahwa Tuhan itu hidup di dalam hidupmu. Engkau merasakan kekuatannya itu hanya di pikiran. Mengapa? Coba cek. Apakah engkau memiliki trauma yang mendalam yang kamu enggan akui di hadapan Tuhan? Saya mengakui semua trauma-trauma saya. Trauma diatur-atur. Trauma pokoknya segala sesuatu yang saya lakukan adalah wrong. Makanya ketika ada orang-orang yang saya kasih berkata sedikit saja dulu kuat sekali. Kuat sekali dan saya langsung marah. Defense besar. Syukur kepada Tuhan. Pemulihan itu nyata. Syukur kepada Tuhan. Tuhan mampu memulihkan kita. Syukur kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mengerti kedalaman hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak tahukah engkau? Ada satu ruang di pikiran kita, di ruang di hati kita. Yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain Yesus yang mengisinya. Ketika ruang di pikiran kita, di hati kita ini kosong. Dan walaupun kita ini sudah melakukan aktivitas pelayanan segudang. Kita ini sudah sekolah mungkin sampai S3, mungkin sampai SS yang lain. Tapi ruang pikiran kita dan ruang hati kita tidak diisi oleh pribadi Yesus. Yang betul-betul bertata, memelihara pikiran kita, memelihara hati kita. Maka hidup kita akan hampa sekali. Kita melakukan segudang pelayanan, kelihatannya bersukacita. Kita pulang ke rumah, ada sesuatu yang lost, sesuatu yang hilang, sesuatu yang hampa. Yang tanpa kita sadari, itu mendominasi kehidupan kita. Dari kecil, saya belajar dogma. Dari kecil, saya dididik dengan dogmatika. Anda boleh berbicara dogma dengan saya, silakan. Saya ditanamkan dengan baik. Tapi dogma-dogma itu tidak bisa membuat saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab yang tadinya merupakan cerita, saya anggap cerita. Oke, Yesus pernah datang, Yesus pernah bangkit, Yesus mengasihi saya, itu cuma di pikiran. Tetapi tidak betul-betul menjadi sebuah buku yang hidup, movie yang nyata, film yang nyata. Saya tidak pernah. Teologi yang saya anut dari dulu adalah teologi salib. Saya tidak bisa menerima teologi berkat. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekarang saya penganut teologi Tuhan Yesus. Saya diberkati, saya mengucap syukur. Saya menderita, saya mengucap syukur. Karena dalam segala perkara, Yesus tetap Tuhan saya. Yang akan berubah. Tapi ketika saya tidak mengalami pengalaman-pengalaman itu, menjadi pribadi-pribadi yang membenarkan diri. Menjadi orang yang kamu suka, ayo berdebat sama saya, hafal. Menjadi pribadi yang
tinggi hati. Menjadi pribadi artinya gini. Artinya enggak kayak gini. Kita mencari satu ayat demi satu ayat. Kelemahannya di mana? Kalau dulu enggak ada Google. Saya belajar dari buku Wycliffe. Saya belajar dari buku ensiklopedia. Ayat per ayat saya tahu. Mari kita berbicara. Mari kita berdebat. Ini asalnya dari mana? Saya menjadi pribadi yang begitu sombong. Karena pengetahuan saya di atas rata-rata waktu itu. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya menjadi pribadi anak kecil. Dia jamah saya, dia sentuh saya, di luar pikiran saya, di luar batas kemampuan saya memikirkannya. Saya menjadi pribadi yang baru, saya menjadi ciptaan yang baru di dalam dia. Dan ciptaan yang baru itu belum selesai. Dia dalam proses disempurnakan. Saya tidak mudah terintimidasi ketika ada orang yang berkata, kok kayak gitu? Saya milik Yesus. Saya disempurnakan terus. Saya tidak sempurna. Yesuslah yang sempurna. Tapi saya mau disempurnakan seperti Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah engkau tertawan? Apakah engkau tertawan dengan pikiran-pikiranmu tentang Yesus? Tertawan dengan pikiran-pikiranmu, didikanmu di masa lalu. Sehingga kesuksesan adalah engkau memiliki segala-galanya. Padahal Tuhan Yesus berkata kepada anak muda yang kaya. Tinggalkan semua, ikutlah aku. Buat apa engkau memperoleh seluruh dunia. Tetapi kau kehilangan nyawamu. Kau kehilangan tujuan hidupmu di muka bumi ini. Kemarin ada satu perkataan saya anggap sedikit supranatural. Bukan seberapa banyak kamu hidup di muka bumi ini. Bukan seberapa panjang kamu hidup di muka bumi ini. Tetapi seberapa banyak dampak yang kamu hasilkan bagi Tuhan dan sesamamu manusia. Kekayaan seseorang bukan berarti berapa banyak uang yang disimpan di deposito. Berapa banyak uang yang disimpan di brankas-brankas untuk menyediakan buat anak-anaknya kelak. Tetapi kekayaan yang terbesar adalah bersedia dipakai menjadi roti yang terpecah sebagai alat kemuliaan bagi Yesus. Seberapa banyak kita bisa menjadi dampak buat orang lain. Seberapa banyak ketika engkau menjadi dampak. Mungkin orang-orang di sekitar kamu berkata memperalat orang. Melakukan hal yang buruk. Peduli amat. Yesus mengerti hatimu. Dan cukup dari semua itu. Hidup ini bukan dengerin kata orang. Hidup ini dengerin suara Tuhan. Di depan Anda. Dan berlari-lari pada tujuan sorgawi. Dia bebaskan para tawanan. Dia membebaskan kabar baik buat orang-orang sengsara. Pada waktu saya penganut doktrin salib dan begitu mendominasi di dalam hidup saya sampai sekarang ini. Saya tidak berani meminta. Saya tidak berani berminta. Ketika saya ingin mobil, saya meminta itu tidak berani. Saya merasa saya sudah layak menderita. Saya sudah layak. Tapi ada satu ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, permintaan sederhana. Tuhan, saya ingin mobil. Tuhan kabulin. Apakah saya doktrin kemakmuran? No. Kamu datang ke papamu, kamu bebas meminta apa aja. Dikabulkan gak urusannya papa? Kamu. Anak saya bilang, mau pelihara marmut, pelihara hamster, pelihara kelinci, harimau sekalian kau pelihara, silakan gak apa-apa. Kamu boleh bercakap-cakap dengan saya.
tapi decision makernya saya. Saya ngerti harimau tidak baik untuk jadikan bahan peliharaan. Saya tahu dia nggak bisa ngerawat. Saya tahu ini cuma buat seneng-senengan sesaat saja. Ada yang mau ternak kucing, ternak anjing, gak apa-apa, kamu bisa bicara dengan saya. Tetapi decisionnya di saya sebagai ayah. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kamu butuh apa sekarang? Tuhan, aku butuh jodoh. Tapi kan aku harus salib Tuhan. Salib Tuhan. Gak kuat tak salib-salibkan Tuhan. Loh gak apa-apa, bilang aja, doa aja. Tuhan aku pengen jodoh. Tapi kalau Tuhan berkata, nih. No, ini belum waktunya buat engkau, ya terima dia Tuhan, dia Allah kita. Jangan pakai teologi ya ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Jodoh yang kamu begitu buka, yang keluar simpanse. Iya kan? Pria-pria simpatik yang muncul. Simpanse pakai batik. Wah, luar biasa. Jadi serahkan, kamu boleh minta apapun sama Tuhan. Yang seturut kehendak Tuhan. Yang seturut firman-Nya. Itu adalah hubungan pribadimu dengan Bapamu di surga. Kamu bisa datang ke dia, bercerita kepada dia. Banyak doktrin-doktrin yang mempersulit kita datang sama Tuhan. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang membuat kita begitu sukar untuk memahami Tuhan. Padahal iman harus berdiri di atas pengetahuan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia membebaskan, memberikan kabar baik pada orang sengsara. Apa sih kati arta orang sengsara? Orang yang menderita. Pemulihan. Satu kali ada orang yang mungkin juga membesar-besarkan cerita. Saya tahu kadang produk-produk rohani itu kadang dibesar-besarkan untuk menyenangkan telinga orang yang mendengarkannya. Saya mendengarkan sebuah cerita bahwa ada seseorang yang berdoa buat Kongo. Kongo 80% penduduknya katanya Kristen. Mereka hidup di dalam garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Satu hari mereka berdoa untuk pemulihan negeri mereka. Mereka berdoa untuk pemulihan tempat mereka. Saya nggak tahu, saya cuma diceritai bisa dibesar-besarkan, bisa nyata. Tapi saya nggak lihat dibesar-besarkannya ceritanya. Saya ngambil konteksnya berbeda. Dan hari ini mereka menemukan gunung emas yang Papua saja kalah. Karena apa? 90% kandungannya emas. Kalian main pasir ciduk emas sudahan. Gunung yang investasi emas hati-hati turun pasti. Kenapa? Ya ketemu segunung, supply and demand. Supply banyak, permintaan sedikit. Harga hancur. Oleh karena itu jangan gantungkan pemikiranmu, kekayaanmu kepada hal-hal benda. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tapi saya lihat konteks rohaninya bahwa kita boleh berdoa kepada Tuhan untuk apapun juga yang seturut dengan kehendaknya. Tuhan menghendaki kamu nikah enggak sih? Nikah itu ada firman Tuhan. Tapi di firman Tuhan ada enggak nikah? Itu masalahnya, tergantung Tuhan kan? Iya kan? Kalau Tuhan menghendaki semua orang menikah akan tertulis Paulus adalah baik semua orang menikah. Supaya beranak cucu dan bertambah banyaklah. Paulus berkata berbeda. Paulus memiliki duri di dalam daging. Ada teolog yang mengartikan duri di dalam daging itu rasa bersalah dia. Karena
dia membunuh anak-anak Tuhan. Rasa bersalah. Masuk mungkin bisa. Ada yang berkata karena sakit, rabun, kelemahan, weakness, kelemahannya. Begitu kelemahan itu datang, istilahnya penghulu di udara menggocok dia menjadi begitu sakitnya. Tapi Tuhan izinkan kelemahan yang terjadi di dalam hidupnya dia untuk supaya dia tetap bersyukur kepada Tuhan dan tidak bermegah dengan segala kejadian supranatural yang menimpa dia. Oh, Paulus itu dahsyat, men, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ternyata rasa bersalah juga bisa menciptakan duri di dalam daging. Pengalaman traumatik di masa lalu, orang yang mengakibatkan kebakaran rumah bisa mengakibatkan dia sekarang ini. Tapi kabar baiknya Tuhan membebaskan. Orang-orang sengsara adalah orang-orang yang menderita hidupnya. Orang-orang yang benar-benar tidak bisa makan, tidak bisa minum. Orang-orang yang betul-betul menderita hidupnya. Tapi Tuhan memberitakan kabar baik. Yesus datang memberikan jawaban. Yesus datang memberikan pemulihan. Yang berikutnya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Seberapa banyak engkau ditawan oleh Tuhan? Seberapa banyak engkau ditawan oleh dirimu sendiri? Saya rindu menjadi tawanan Tuhan. Kemana saja saya mau, asal Yesus beserta saya. Banyak orang yang tertawan, sudah belasan tahun, sudah puluhan tahun. Kamu harus merdeka, kamu harus merdeka. Ya Yesus yang sanggup memerdekakan engkau. Saat kau mendengar kebenaran firman ini, engkau ada yang dimerdekakan. Ada yang proses dimerdekakan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberitakan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Terkurung, tidak berbuat sesuatu, tidak berdampak sesuatu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya tahu hidup kita tidak ada yang berjalan mulus. Begitu banyak trauma-trauma di dalam hidup kita yang menjadikan siapa diri kita sendiri sekarang ini. Tetapi Yesus lebih daripada sanggup. Yesus lebih daripada mampu. Yesus lebih daripada ajaib. Saya mau bacakan di dalam Injil Markus. Siapa yang percaya engkau akan dapat pemulihan? Siapa yang percaya engkau dibebaskan? Angkat tangan yang percaya. Aku udah terkurung loh. 30 tahun pornografi gak hilang-hilang. Aku udah terkurung loh. Yesus lebih daripada mampu daripada Anda. Aku udah terkurung loh dengan rasa tidak bisa menghargai orang lain selama puluhan tahun. Yesus lebih mampu daripada Anda. Markus 9. Ya. Ayat 14. Saya bacakan ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkan ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang menderita sakit karena gangguan roh jahat. Tapi ya enggak semuanya roh jahat kali. Ada setiap orang ketika tanya dengan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ini setan A, setan B, WB gombel, ini diguna-guna. Waduh, segalanya dihubungkan dengan segala supranatural. Terus pada hal-hal yang supranatural di Alkitab itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang natural-natural. Ada yang tanya, kenapa kok saya sesak? Ini ada gangguan roh jahat.
Saya bilang, Mas, kamu kena sakit mah. Udah ke dokter aja. Betul, sakit mah. Tapi ini sesaknya beda. Iya, saya ungkit dia. Kamu habis nonton apa? Oh, saya habis nonton ada seorang hamba Tuhan X yang bercerita kalau sakit kayak gini tuh ada roh dari apa. Oh pantas, pantas gitu ya. Udah ke dokter kamu akan sembuh. Betul, dia ke dokter dan sembuh. Semudah itu. Ada yang gatal-gatal. Gitu ya. Oh gatal-gatal sekujur tubuh. Ini karena setan penggoda suka membuat gatal. Setan dari Hong Kong yang suka menggoda orang. Saya cuma bilang, kamu habis makan apa? Telur. Oh, kurangi telur. Sembuh. Tapi ada yang karena supranatural. Memang ada karena perbuatan-perbuatan gelap. Ya. Oleh karena itu 19. Maka Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ini ceritanya murid Yesus yang sudah ikut Yesus tidak bisa mengeluarkan roh jahat itu. Setiap KKR, setiap di retreat, kalau ada hal-hal yang berbau roh jahat, saya selalu dipanggil. Seakan-akan saya ini biangnya roh jahat. Ada apa? Saya dipanggil. Apa dipanggil? Ada yang dia buat-buat, ada yang main drama. Jerit-jerit, gulung-gulung gitu ya. Tapi Roh Kudus berkata, anak ini pura-pura kok. Siram aja dengan air bangun. Ada yang serius. Ada yang beneran. Sidang jimat yang dikasih Tuhan. Mengapa murid-murid Yesus tidak bisa mengeluarkan roh jahat itu? Karena mereka melayani orang berdasarkan basic of experience di masa lampau. Mereka melihat cuma pengalaman aja. Oh kalau kayak gini kasusnya seperti ini. Mereka tidak mengerti hati Tuhan. Tidak memiliki hati Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera dikoncang-koncangnya. Pada waktu roh jahat melihat Yesus, anak itu bermain TikTok. Ya kan bergoncang-goncang. Wah pecandu TikTok bisa menyerbu. Anak itu terpelanting ke tanah. Terguling-guling. Sedang mulutnya berbusa. Saya kadang ketika membaca Alkitab saya sinkronkan dengan kondisi sekarang. Saya suka tertawa-tawa sendiri. Kadang agak edan sih seperti itu. Ketika saya membaca ini saya tiba-tiba mungkin karena halu saya terlalu besar bisa jadi ya seperti itu. Saya membayangkan kalau Yesus sedang melakukan mujizat, banyak orang merekamnya dan masukkannya ke TikTok. Ketika anak itu bergoncang-goncang, berguling-guling ada yang merekam, kasih TikTok dengan lagu, gitu ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Lalu dikatakan di sini Yesus berkata kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya sejak masa kecilnya. Saya garis bawah ya. Sejak masa kecilnya. Dia terikat dari kecil. Ya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Yesus murka sekali. Katamu jikalau engkau dapat. Lu belum tahu gue siapa. Ini sebuah kata-kata jikalau engkau dapat. Sebenarnya bahasa yang tepat itu jikalau engkau ya pengen. Kamu pikir Yesus gak pengen kamu sembuh. Ini loh kadang lucu kata-kata kita. Tuhan aku ketimpa masalah. Kalau kamu mau aku lepas dari masalah.
ya kabulno, lek enggak ya sudah. Loh, ini gimana sih? Tuhan marah loh. Tuhan berkata kalau aku dapat, kalau aku kepingin. Dia jawaban buat kita semua. Dia jawaban dalam setiap permasalahan hidup kita. Kamu berkata jikalau engkau bisa, jikalau engkau pingin, lebih daripada bisa. Ya, dikatakan di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Luar biasa. Jikalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil. Aku lebih dari mampu, aku lebih dari bisa, aku lebih dari sanggup, aku lebih daripada sempurna untuk melakukan semuanya. Aku lebih dari bisa membebaskan engkau, membebaskan tawanan-tawanan, membebaskan semua ikatan-ikatanmu. Aku lebih dari bisa. Tapi mana imanmu? Di mana imanmu? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dikatakan di sini, segala orang itu, anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat ini menyentuh hati saya. Saya mengalami hal yang supranatural ketika saya lumpuh dan saya dipulihkan Tuhan. Dan saya hidup di dalam kelemahan tubuh. Kalau saya bekerja agak berat sedikit, pelayanan agak berat sedikit, tiba-tiba tulang punggung saya ini bisa terplecok kembali dan agak sakit sekali. Kalau Anda tahu sakit HNP, betapa sakitnya, ada yang mau? Jangan. Sakit luar biasa. Mau tidur sakit, mau jongkok sakit, mau berdiri sakit. Orang yang lihat, kalau mau berkomentar, apa-apaan sih? Gitu aja kok berdiri sakit, mau tak antem sungguhan. Ya kan, gak ngerti penderitaan orang. Wes udah wes, ayo wes gitu ya. Tapi enggak, itu bercanda, itu seni bercanda. Ya kan, ada loh orang yang berkata, yang waktu saya perguruan tinggi, alah gitu aja loh, tinggal berdiri. Kan berdiri itu sakit sekali. Sama teman saya diberdirikan, jewerit saya. Tinggal berdiri, tinggal berdiri ngawur orang ini gitu ya. Dia nggak berempati dengan penderitaan orang. Kamu sakit HNP sakit, nggak bisa jongkok dan nggak bisa berdiri. Tiba-tiba diberdirikan teman kamu kepingin kill her nggak? Atau kill him nggak? Sakit sekali, sakit itu. Tapi saya tahu, semua seizin Tuhan untuk menyatakan kemuliaan baginya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya suka melihat peristiwa supranatural. Sejak saya disentuh Tuhan, saya begitu banyak melihat pemulihan, saya melihat orang buta melihat. Kita ada pelayanan dulu Healing from Heaven, orang buta melihat, orang tuli berjalan, enggak, orang tuli mendengar. Ya kan? Orang lumpuh berjalan di depan mata kepala. Secara real time, kalau dulu ada streaming pasti lebih heboh lagi. Ayo video streaming, yes. Tapi segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan izinkan pelayanan itu berhenti sekian tahun lamanya. Karena Tuhan tahu banyak orang lebih mencari manusia ketimbang mencari Yesus. Tapi baru-baru ini Tuhan mengingatkan saya untuk kembali lagi. Saya suka lihat hal supranatural, tetapi begitu saya melihat supranatural yang tidak sesuai dengan pikiran logika saya mulai rejected. Saya mulai menolak. Ini jangan-jangan karya iblis ini. Ini jangan-jangan perbuatan manusia ini. Oh ini jangan-jangan ini teori konspirasi. Ya masuk di dalam pikiran saya. Tapi ada satu doa dari ayat ini yang menyentuh hati saya. Dia berkata, jawab Yesus, katamu engkau tidak dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini.
Dia mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus. Walaupun pikirannya, imannya belum mampu untuk mempercayai Yesus. Dia mengambil tindakan untuk percaya. Dia mengambil tindakan untuk setia. Sebuah kalimat kontradiktif yang saya tidak bisa pikirkan dari dulu. Aku percaya, doakan saya nggak percaya ini. Mana, apa maksudnya? Tapi ketika saya masuk di dalam ayat ini, kejadian itu terjadi di dalam hidup saya. Aku ngerti. Yes, aku ngerti sekarang artinya. Ketika engkau percaya sama Yesus, tapi ada hal-hal di luar kendali pikiranmu. Saya tetap memilih untuk percaya kepada Yesus. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Allah sanggup bekerja melakukan segala perkara. Dan yang terakhir, saya cuma mau katakan bahwa semuanya di dalam kendali Tuhan. Saya percaya Yesus adalah nakoda hidup saya. Semuanya di dalam kendali Tuhan. Yang berikutnya, terakhir. Pemain musik maju ke depan. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang bisu menjadi bisu, tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah pada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh jahat itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti mati. Sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu, membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ada sebuah ayat yang kembali menemplak saya. Ketika Tuhan Yesus berbuat sesuatu, bekerja sesuatu, kita kepingin instan. Kita kepingin anak itu keluar roh jahat, berguling-guling, tiba-tiba bangkit, berteriak, Yesus Tuhan, selesai. Tapi ada sesuatu yang Tuhan lepaskan di dalam hidup kita. Tuhan membuat kita tertidur terlebih dahulu. Sehingga orang-orang itu, saya tahu di benak-benak orang itu mungkin. Katanya punya mujizat walaupun terjadi sepersekian detik ya. Katanya punya mujizat. Katanya Tuhan mati tuh, mati, koit. Saat Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Saat Tuhan membebaskan engkau, orang lain melihat Tuhan tidak bekerja. Tuhan pura-pura. Tuhan, ekonomiku hancur Tuhan. Cicilanku banyak. Rumah tanggaku hancur Tuhan, cicilanku banyak. Ketika Tuhan berkata, mau gak kamu percaya? Aku percaya, doakan aku yang kurang percaya ini. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Kamu dibuat seakan-akan mati. Kamu dibuat seakan-akan tertidur. Tapi apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan sedang bekerja. Tanpa kamu sadari. Mungkin orang-orang di sekeliling kamu berkata, sudah mati ini, sudah selesai, game over, selesai hidupmu, selesai nama baikmu sudah hancur, sudah kacau hidupmu. Kita dengan mudahnya menghakimi orang yang kawin cerai. Kita dengan mudahnya menghakimi orang-orang yang punya masa lalu yang buruk, yang kemudian dipakai melayani Tuhan dengan heran. Kita lebih suka menjudgment orang. Tapi Tuhan melihat hati dan kedalaman hati. Kita pun tidak lebih baik dari orang-orang itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jikalau Yesus bekerja, Dia akan membiarkan engkau seakan-akan mati pada satu kesempatan. Tidak berdaya. Tidak ada jawaban. Semuanya silent. Lingkungan di sekitar berbisik-bisik. Mati tuh. Mati. Tuhan Yesus bicaranya kekencengan, sakit jantung makanya. Banyak opini kan. Kamu bisa bayangin pada waktu itu ketika anak itu diam dan mati. Itu terjadi mungkin beberapa menit. Tapi opini orang
sudah melebihi berhari-hari. Di sekelilingnya berkata, nabi palsu. Tuhan tidak bekerja. Ayah anak ini yang tadinya mau melihat mujizat, mungkin di dalam hatinya, aku udah bilang percaya. Doakan aku kurang percaya ini. Toh anakku mati. Tapi itu mungkin terjadi di pikiran-pikiran mereka, saya nggak ngerti. Semuanya terdiam. Semuanya menyangka bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus sia-sia. Murid-muridnya juga terdiam. Tapi di saat diam, di saat anak itu mati dalam tanda kutip, Tuhan Allah kita bekerja. Ketika hidupmu terasa mati, hidupmu terasa tidak ada jawaban doa, hidupmu terasa biasa-biasa saja, seakan-akan semua meninggalkan engkau. Tuhan sedang berperkara, Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan sedang menantikan waktunya terjadi di dalam hidupmu. Dan yang terakhir, anak itu bangkit kembali dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, stop argue with Jesus. Stop berargumentasi dengan Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab dia Tuhan Allah. Mati, gak ada jawaban, silent. Tenang. Kita butuh waktu-waktu ketenangan itu. Waktu-waktu Tuhan bela tangan kita. Ketika ada orang men-screenshot IG gereja kita, saya mendapat laporan. Mereka nggak tahu apa-apa, di screenshot, diperolok, marah, gemes rasanya. Tapi Roh Kudus berkata, kamu ini anak Tuhan loh. Ampuni. Kamu ini anak Tuhan loh. Untung saya nggak punya sosmed private, pribadi. Sosmednya adalah sosmed umum semua. Memang dari dulu saya belum berencana untuk itu. Gemes rasanya. Tapi satu hal Tuhan berkata, jikalau engkau hidup benar di dalam aku, kamu nggak perlu bingung dengan opini orang. Pembelaan itu di tanganku. Pembelaan di tangan Tuhan. Yes. Haleluya Tuhan kita. Pemulihan luka hati. Kamu punya masa lalu yang buruk. Punya hal-hal yang tadi saya ceritakan. Yesus sanggup membebaskan engkau siang hari ini. Dia mau berperkara dengan engkau. Engkau yang percaya tapi tidak percaya. Mari kita berdoa sama Tuhan Yesus. Aku percaya, aku ngambil keputusan percaya. Doakan aku yang gak percaya ini. Aku tahu engkau mampu. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Dan bangkit berdiri bersama-sama di tempat kita. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku yakin Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku. Mungkin orang berkata, kamu datang ke gereja kalau ada masalah toh. Mungkin bahkan itu mungkin hamba Tuhan.
Mungkin itu orang-orang yang kamu kasihi, pembimbing rohani atau siapapun. Tapi berbeda dengan hatinya Tuhan. Gereja adalah rumah Tuhan. Kau boleh datang ke sini dengan sebuah permasalahan, dengan semua permasalahanmu, semua duka citamu, semua air matamu, semua sukacitamu. Gereja adalah keluarga Tuhan. Engkau boleh datang, engkau boleh berperkara dengan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang gak bisa disentuh. Tuhan kita adalah hanya sejauh doa. Saya tidak tahu sidang jemaat yang dikasih Tuhan apa permasalahanmu. Mungkin kamu punya permasalahan dengan orang tuamu, permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan finansial, permasalahan dengan dirimu sendiri, permasalahan dengan karirmu, permasalahan dengan masa depanmu. Saya tidak tahu itu. Tapi engkau bebas datang ke hadapan Tuhan, membawa segala keluhmu dan lukamu di hadapan Dia. Dia Allah yang berperkara dengan engkau. Dia adalah Bapa kita. Bapa yang menerima semua keberadaan kita apa adanya. Mari kita nyanyikan pujian ini kembali. Penyembahan ini kembali. Bahwa kita akan menantikan itu terjadi. Mungkin ini masa tenang di dalam hidupmu. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang melihat ke depan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat yang mengalami permasalahan, yang mengalami pergumulan tentang kebutuhan hidup, tentang masa depan, sakit penyakit, pasangan, keluarga, keturunan. Kau lebih dari mampu daripada aku, Tuhan. Yang terbaik Kau dimuliakan di tempat ini. terjadi. Kaulah satu-satunya tempat kami mengadu dan berharap. Yang ku tahu Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan dicurahkan. Haleluya. Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, Yang ku tahu, yang ku tahu, kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. sidang jemaat yang mengalami persoalan, permasalahan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Di tempat masing-masing, di cabang masing-masing, kita angkat tangan bersama-sama. Tuhanmu mampu, Tuhanmu sanggup, Tuhanmu lebih daripada sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa sorga ada
pada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, semua sakit penyakit, semua beban hidup kami taruh di hadapan-Mu. Engkau yang berperkara, Engkau yang menyelesaikan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita taruh semua luka-luka kita di hadapan Tuhan. Sering ku tak mengerti Dia percaya, saya percaya Tuhan jalan-jalan-Mu menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. aku percaya Tuhan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Janji-Mu ya dan Amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang
yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sidang jemaat, mari kita angkat tangan bersama-sama sebagai lambang penyerahan di hadapan Dia. Yes, janji Tuhan ya dan amin. Datanglah kepada Tuhan dalam semua keadaanmu. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia Bapa kita. Bapa yang dimana kau bisa mengutarakan semua permasalahanmu, persoalanmu tanpa canggung, tanpa takut untuk dihakimi. Dia Bapa yang sempurna. Mungkin kau pemimpin-pemimpin rohani di tempat ini. Mungkin kau pemimpin-pemimpin rohani di cabang-cabang. Engkau sedang terluka mungkin dengan umpatan orang-orang pemimpin kok kayak gitu. Pemimpin kok seperti itu. Tapi ketahuilah Tuhan sedang menaikkan engkau. Tuhan tidak akan menurunkan engkau. Tuhan sedang meninggikan tandukmu. Tuhan sedang memprosesmu. Tuhan sedang membuat engkau semakin lama semakin disempurnakan. Tetap beralih pada tujuan ilahimu, yaitu panggilan sorga. Saya percaya Tuhan, pemulihan terjadi, anugerah-Mu yang kekal, anugerah-Mu yang sempurna. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra yang Roh Kudus, yang memberkati kehidupanmu, menuntun kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah jemaat yang rasuli, ramani, rajani, dari tanganmu lah penyertaan Tuhan terjadi, dari tanganmu lah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan, amin.